Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, apa kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan mengenalkan sebuah materi pertama di semester ganjil ini, itu tentang materi yang berjudul dimensi 3. Baik, untuk ini silakan kalian perhatikan pemaparan dari saya berikut ini. Ya, mudah-mudahan sudah tampak di layar monitor kalian. Baiklah, para siswa sekalian, khususnya kelas 12 MIPA di rumah masing-masing. Pada kesempatan yang berbagi ini, kita masuk di pertemuan pertama di semester ganjil ini, kelas 12 tentang dimensi 3. Baik, para siswa sekalian, perlu kalian ketahui kompetensi dasar yang ada di materi kita pada hari ini, pada kesempatan pagi yang cerah ini, itu KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang, serta KD 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, saya harapkan setelah menyaksikan presentasi ini, kalian dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3, yaitu jarak antar titik ke titik dan titik ke garis. Ya, kita lihat peragaan sederhana berikut. Ya, peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke titik B. Ya, kalian bisa lihat titik A ya di sini, titik B di depannya. Nah, jarak A ke B itu apa? Bisa kita lihat ilustrasi sebuah garis warna kuning di sini. Garis kuning inilah yang menunjukkan jarak antara dua titik, dalam hal ini titik A ke titik B. Jadi jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Baik, kita lanjutkan pada sekalian. Contoh yang pertama bisa kalian lihat di sini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat kubus yang diberikan sini bernama A, B, C, D, E, F, G, H. Perlu saya ingatkan juga bahwa penamaan sebuah kubus pun ada aturannya. Harus seperti ini, A, B, C, D, ya secara siklus ya, A, B, C, D. Tidak boleh A-nya di sini, B di sini, tapi C-nya di sini. Tidak boleh ya. Jadi harus bersifat memutar atau siklus A, B, C, D sebagai alas, E, F, G, H sebagai atasnya. Nah, kubus A, B, C, D, F, G, H ini misalnya diketahui panjang rusuknya adalah A cm. Jadi semuanya AB sama dengan BC sama dengan CG dan rusuk-rusuk yang lain seperti GH, FT dan semuanya itu sama panjang. Sebagaimana sifat salah satu sifat kubus adalah memiliki rusuk yang sama panjang. Pertanyaan, tentukan jarak titik A ke titik C. Ini dia garis warna ungu ini dari titik A ke titik C, maka jaraknya adalah garis warna ungu ini. Pertanyaannya adalah berapakah panjang garis AC, garis yang warna ungu ini? Ya, rusuk AB A cm, rusuk BC juga A cm. Dan jarak titik A ke titik G, ya, A ke titik G. Kita lihat AB ini adalah sebuah garis yang berada di dalam ruang kubus tersebut. Kalau AC tadi berada di dalam bidang, lebih tepat bidang alas. Maka AC dikenal juga dengan sebutan diagonal bidang, sementara AB diagonal ruang. Dan setelah itu pada sekalian jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Di mana EFGH adalah sebuah bidang atas, titik tengahnya kita misalkan P. Maka jarak A ke P diilustrasikan oleh garis putus-putus warna biru. Nanti kita lihat bagaimana cara kita menjawabnya. Ya, ini ada 4 pertanyaan sebagai contoh awal. Baik, kita lihat satu persatu cara kita menjawabnya. Ya, kita lihat, kita perhatikan kubus ABCD FGH tersebut.
Pada pertanyaan pertama, garis AC ini kalau kita lihat tadi adalah sebuah diagonal bidang dengan kalau kita hubungkan titik A, B, dan C membentuk sebuah segitiga siku di B. Masih ingat kalian apa itu segitiga siku? Ya benar, itu segitiga yang salah satu sudutnya siku atau 90 derajat sehingga berlaku teorema Pythagoras, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau sisi miring di sini adalah sisi yang menghadap sudut siku-siku. Jika sudut sikunya adalah B, maka sisi miringnya adalah sisi yang berada di hadapan sudut B, itu sisi AC. Maka AC adalah akar pangkat 2 dari kuadrat sisi siku-sikunya, itu AB dan BC. Inilah yang kita kenal dengan teorema Pythagoras. Ya, saya yakin kalian bisa semua ya. Kemudian diketahui di soal tadi bahwa panjang AB adalah A cm, begitu pula dengan BC A cm, tinggal kita substitusi AB dengan A pangkat 2, kemudian BC juga dengan A, lalu pangkat 2. A pangkat 2 tambah A pangkat 2, di A pangkat 2-nya ada 2, maka kita tulisnya akar 2A kuadrat. Lalu kita sederhanakan, jadi A akar 2 atau akar 2A. Nah, ini jawaban yang pertama. Jarak A ke C adalah A akar 2 cm. Itu para siswa sekalian untuk soal yang pertama. Jadi diagonal AC-nya sama dengan A akar 2 cm. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah jarak AG ini ya? AG tadi sudah saya katakan sebagai sebuah diagonal ruang. Maka perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini unsur-unsurnya. Yaitu kalau kita perhatikan hubungan titik A, G, dan C membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya ada di titik C. Nah, karena siku-sikunya di titik C, maka otomatis AG bertindak sebagai sisi miring atau hipotenusanya. Dengan demikian berlaku aturan Pythagoras, AG atau sisi miring adalah akar pangkat 2 dari kuadrat sisinya. Sisinya adalah AB, saya ulangi, AC sama CG. Di mana AC berdasarkan jawaban sebelumnya sudah kita ketahui, itu A akar 2, kemudian CG-nya ya dari soal diketahui AC kuadrat adalah A akar 2 pangkat 2 dan CG kuadrat A pangkat 2. Demikian kita jumlahkan di sini. Jadi A akar 2 pangkat 2 diuraikan menjadi A pangkat 2 dikali akar 2 pangkat 2. A pangkat 2 ini dia akar 2 ketuadratan akar hilang, dan yang kedua A kuadrat tetap A kuadrat. Kita bisa lihat di sini 2A kuadrat tambah 1A kuadrat. Jadi 3A kuadrat disederhanakan A akar 3. Ini jarak titik A ke titik B. Kesimpulannya, diagonal ruang AG adalah A akar 3 cm. Pertanyaan yang ketiga, kalau tadi dua pertanyaan awal jarak titik ke titik, sekarang yang ketiga jarak titik ke garis. Ya, perhatikan jarak titik ke garis dari pertanyaan sebelumnya. Nah, untuk menjawab ini kita lihat peragaan berikut ini. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G. Ini dia titik A-nya di atas, garis G-nya yang warna biru di bawah. Maka jarak antara A dan G diilustrasikan oleh garis warna kuning ini, di mana garis warna kuning ini memotong garis G secara tegak lurus. Jadi syarat sebuah jarak titik ke garis harus berpotongan tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jarak titik A atau garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan titik G tegak lurus. Ya, kita lihat kubus AB, CD, FGH ya. Panjang rusuknya misal 5 cm. Maka jarak titik A ke titik HG, pertanyaannya seperti itu, berapa?
A ke titik HG. Kita lihat titik A tadi ya. Ini A, sementara HG adalah sebuah garis. Yang kebetulan dia adalah sebuah rusuk yang terletak di bidang EFGH. Nah, maka untuk menjawab berapa jarak A ke HG, kita perlu tahu jarak tersebut yang mana. Dan pastinya berpotongan tegak lurus atau untuk sudut 90 derajat. Ya, lihat. Jarak titik A ke rusuk HG diilustrasikan oleh garis biru, yaitu garis AH ini ya. Ini HG, AH ternyata jaraknya bukan di sini ya, kursor ini ya, karena tidak tegak lurus, tapi di AH, garis AH ini pastinya berpotongan lurus dengan HG. Di segitiga AHG adalah sebuah segitiga siku-siku karena ada salah satu sudutnya yang 90 derajat. Nah, langsung saja sebuah aksioma mengatakan diagonal sisi sebuah kubus adalah A akar 2 ya. Seperti soal sebelumnya, kalau ditanya berapa panjang diagonal bidang misal AH, maka AD pangkat 2 tambah DH pangkat 2. AD misalnya adalah A, maka DH juga A, maka AH adalah A akar 2. Silakan juga dipakai rumus panjang dari Pitagoras, tapi singkatnya, kalau diagonal sisi sebuah kubus, panjang rusuknya A, maka diagonal sisinya A akar 2. Jika diketahui A-nya 5 cm, ya, maka AH-nya adalah 5 akar 2 cm. Ya, begitu ya. Ya, contoh yang berikutnya bisa diperhatikan Bapak sekalian. Untuk mengetahui sebuah jarak ya antara sebuah titik ke sebuah garis. Kalau tadi titik A ke titik HG, sekarang titik B ke garis AG. Masih ingat AG dalam sebuah kubus biasanya merupakan diagonal ruang. Nah, maka kita perlu tarik sebuah garis yang menunjukkan jarak B ke AG, itu adalah garis B, katakan di sini namanya BB aksen misalnya, ya, misalkan di sini B, ini bayangannya B aksen. Di garis merah khusus ini menunjukkan jarak antara B dengan garis AG. Nah, untuk ini perlu kita ketahui, misalkan diketahui dalam soal dikatakan jarak AB, jarak BC, jarak CG atau rusuknya adalah 6 cm. Maka pembahasan untuk menjawab pertanyaan ini, jarak B ke AG, jadi misalkan adalah BP. Ya. Jadi titik potong antara garis BP dengan garis AG ada di titik P ya. Dan ini berpotongan tegak lurus. Ingat syarat jarak titik ke garis, jarak tersebut harus berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal sisi BG bisa kita lihat sisi alat bantu ya. Itu adalah ingat di pembahasan sebelumnya A akar 2. Berarti di sini A-nya 6 akar 2. Ini diagonal ruang AG, ya ini aksioma juga ya, sudah rumus singkat lah ya, bisa dikatakan. Kalau sebuah kubus rusuknya A, maka diagonal ruangnya A akar 3. A-nya di sini 6, maka diagonal ruangnya atau AG adalah 6 akar 3. Bisa kalian lihat di sini, 6 akar 3, garis biru AG ini, dan 6 akar 2, garis biru BG, sementara AB adalah 6. Kita ditanya panjang BP atau PB ya. Lihat sekarang segitiga ABG. A, B, G. Siku-sikunya kita bisa lihat di sini dia adalah segitiga sembarang ya, karena ketiga sisinya berbeda-beda. Nah, untuk melihat itu kita bisa lihat di sini bahwa sebuah segitiga kalau bicara luas secara umum kita sudah paham luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya, dalam hal ini alasnya AB, tingginya BG. Bisa juga alasnya AG, tingginya PB. Ya, kalau pendekatannya adalah luas segi. Ya. Ya, kita lanjutkan. Masih dalam upaya menjawab jarak titik B ke garis AG.
Ada beberapa cara, paling ada dua cara. Cara pertama dengan pendekatan luas segitiga, yang kedua dengan pendekatan trigonometri. Misalnya sinus A, ya sinus A adalah, ingat sinus adalah perbandingan trigonometri untuk sudut di hadapan atau depan dengan sudut miring. Depan adalah BG, miring adalah AB, sehingga AB-nya adalah 6 akar 2. Bisa lihat ya. BG-nya 6 akar 2 dan AB-nya adalah 6 akar 3. Sementara sin A itu bisa juga kita gunakan BP, segitiga yang kecil ya. Segitiga APB, ini sisi depannya adalah BP atau PB, dan sisi miringnya adalah AB. BP-nya itu ditanyakan, kita buat saja variabel tetap BP, boleh juga X, dan AB-nya adalah 6. Maka dari sini BP bisa kita kalikan silang, 6 akar 3 kali BP sama dengan 6 akar 2 kali 6. Boleh juga ini kamu coret 6 begini habis, sehingga BP sama dengan ya 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. Coret 6-nya, tinggal 6 akar 2 per 3, lalu dikali sekawannya, karena penyebutnya adalah akar 3, maka sekawannya akar 3 per akar 3, sehingga 6 akar 2 dikali akar 3, di akar 2 oleh akar 3 akar 6, akar 3 oleh akar 3 hilang akarnya, jadi 6 akar 6 bagi 3, 6 bagi 3, tinggal 2. Jadi BP adalah 2 akar. Jadi jarak B ke AB adalah 2 akar. Ya baik para siswa sekalian, ini saya rasa materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini seputar jarak titik ke titik dan titik ke garis kemudahan bisa dipahami. Namun kata kuncinya adalah selain menyimak penjelasan tadi, silakan kalian banyak berlatih soal-soal yang berkaitan dengan ini dan mudah-mudahan dapat dipahami sehingga materi berikutnya dapat diikuti dengan baik. Akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.